hari ini belajar mengenai histologi traktus digestivus dan hepatobiliar ya. Di saluran pencernaan ya dan sistem yang ada pada hepar ya. Ada yang bisa menyebutkan enggak traktus digestivus mulai dari mana, Dik? Ayo. Biar aku nggak ngobrol sendiri nih. Mulai dari mana sampai mana? Saluran pencernaan itu dari mana sampai mana sih, Dik? Ini SMA loh, Dik. Pertanyaan SMP malah. SD malah ya? Izin menjawab. Ya. Kalau mohon maaf dokter, tadi sedikit tidak terdengar, ternyata traktus digestivus ya dokter. Ya, traktus digestivus ini mulai dari kavital oris, jadi dari rongga mulut sampai pada anus dokter. Lovenita sempat raise hand dokter, mungkin mau membantu saya menjawab. Apa? Tadi Lovenita sempat raise hand dokter. Oh iya. Langsung aja, langsung open mic aja, udah raise hand. Baik, izin jawab dokter, dari oral cavity hingga rektum. Anus ya, Dek? Iya dokter. Ya anus. Anatomi sudah, Dek? Sudah dokter. Sudah ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi yang pertama yang perlu diketahui pada saluran pencernaan itu bagian mulut atau bagian bibir ya. Di bagian bibir itu terdiri atas 3 lapisan ya. Epitel berlapis pipi, recording in progress, ikat fibroelastis dan jaringan otot bergaris ya, atau musculus orbicularis oris. Pada bagian bibir ini terdiri atas 3 bagian ya, bibir pars cutanea atau struktur yang seperti kulit berbulu, bibir pars intermedia, merahnya pada bagian bibir itu merupakan peralihan dari kulit dan mukosa. Terdapat stratum lucidum tebal dan transparan ya, karena merah ya, warnanya merah. Terus dermis, pada dermis terdapat dermal papil tinggi-tinggi, banyak plexus pembuluh darah dan banyak akhiran saraf sensoris. Tidak terdapat folikel rambut ya, kelenjar lemak dan kelenjar keringat. Karena ini sudah bagian tengah. Kalau bagian dulu kita pernah berdiskusi kan tentang indahnya. Pensnya kelihatan ya, Dek? Tapi kamu tahu lihat dokter. Bagian sering berdiskusi. Karena ini bagian tengah, jadi sudah tidak ada folikel rambut atau kelenjar lemak dan kelenjar keringat ya. Kalau diingat dulu waktu belajar epitel, pasti familiar dengan folikel rambut ya. Di situ ada kelenjar sebasea, kemudian ada musculus arteriolepili ya. Itu hanya ada di pars cutanea. Bagian-bagian ke dalamnya, semakin ke dalamnya sudah tidak ada folikel rambut dan sebagainya. Kemudian ada bibir pars mukosa, bagian paling dalam, dilapisi epitel berlapis pipi, tidak bertanduk. Kemudian ada dermis, dermal papilnya tinggi-tinggi. Masih ingat dermal papil? Dulu blok DMS. Masih ingat dermal papil enggak? Dermal right, dermal papil, masih ingat? Ya, itu tonjolan-tonjolan dermal ya, tonjolan-tonjolan pada dermis yang mempunyai kelenjar mukus yang disebut kelenjar labialis ya. Oke, ini bagian-bagian yang ada pada bibir ya. Ini ada folikel-folikel rambut, berarti ini bagian mana, Dek? Kalau ada folikel rambut, kelenjar sebasea ya. Kelenjar sebasea. Terus kemudian ada musculus arteriolepilinya, bagian atas ini. Terus ada musculus arteriolepili, harusnya tapi nggak terlihat. Bagian apa, Dek? Pars cutanea ya. Kemudian bagian-bagian yang ada otot polos, bagian otot-otot ini itu bagian dari intermedia ya. Ini ada musculus arteriolepili ya. Nah, ini musculus arteriolepili. Ini fungsinya untuk kalau dia kontraksi, dia akan mengeluarkan kelenjar sebasea yang ada di sekitar folikel rambut untuk keluar ya, sehingga daerah-daerah yang ada folikel rambut
bisa mengeluarkan kelenjar renyah. Oke. Ini nggak bisa di hidden ya. Oke. Di head nggak bisa ini. Oke. Oke, lanjut. Pada bagian-bagian mulut ada 3 bagian mulut tadi ya. Bibir pas cutaneous, bibir pas intermedia, atau yang biasa disebut vermilion border. Ada juga bibir pas mucosa ya. Pada pas cutanea ini terdiri dari epidermis dan dermis ya. Epidermis dan dermis dengan folikel rambut, kelenjar sebasea dan kelenjar keringat ya. Kelenjar sebasea dan kelenjar keringat ya. Kelenjar sebasea ini mengeluarkan kelenjar keringat. Tadi di sekitar sini ada musculus erector ya. Terus pada bibir intermedia atau vermilion border ya, tersusun atas epitel pipis berlapis. Nah, ini ya, epitel pipis berlapis dan dengan atau tidak memiliki keratin ini. Dengan atau memiliki sedikit keratin gitu maksud saya. Vermilion border ini berwarna merah ya karena epitelnya relatif transparan dan darah dalam kapiler yang ada di daerah papilanya ya. Tidak memiliki folikel rambut jadi karena bagian di tengahnya. Terus kemudian pada pars mukosanya sama, epitel berlapis tidak berkeratin ya, dapat lamina propria. Ini di dermal papil deh. Ini yang disebut dermal papil ya kalau ingat ya. Ini ya, tonjolan-tonjolan ini yang disebut dermal papil. Kemudian ada salivary labial glands atau kelenjar saliva minor atau kelenjar labialis ya. Oke. Bisa. Oke. Kita lanjut bagian lidah. Sebagian besar terdiri dari otot bergaris yang saling tegak lurus dalam 3 bidang, merupakan ialah transversal, longitudinal, dan vertikal ya. Lidah mempunyai 2 permukaan ventral atau permukaan bagian bawah dengan karakteristik dia licin, dilapisi oleh epitel berlapis pipih. Pada permukaan dorsal atau bagian atas dia dibagi 2 oleh sulcus terminalis yang berbentuk huruf T menjadi 2/3 bagian depan yang punya papilla lingualis dan 1/3 bagian belakang yang punya kelenjar-kelenjar limfonoduli yang disebut papilla lingualis. Ya, papilla lingualis dibagi menjadi 4 ya, ada papilla filiformis, ada papilla filiformis ya, tergantung lokasi dan bentuknya ya, papilla foliata dan papilla circumvallata atau vallata. Pada lokasi papilla filiformis terdapat pada seluruh permukaan, sedangkan pada papilla fungiformis dia terdapat pada permukaan anterior. Papilla foliata hanya terdapat pada sisi lateral, papilla circumvallata sejajar dengan di depan sulcus terminalis. Pada tergantung jumlahnya sangat banyak papilla filiformis. Terus kemudian jauh lebih sedikit itu ada papilla fungiformis, papilla foliata, papilla circumvallata 8-12. Ukurannya yang paling besar pada papilla circumvallata. Kemudian bentuknya kalau papilla filiformis dia kerucut yang memanjang, papilla fungiformis sesuai dengan namanya fungi ya seperti jamur. Ada papilla foliata dia parallel ridge. Pada papilla circumvallata dia tinggi-tinggi ya. Oke. Secara fungsi untuk papilla filiformis dia membantu meningkatkan pergerakan makanan saat mengunyah dan menelan. Papilla fungiformis dia terlibat dalam mendeteksi rasa dan sensasi pada lidah. Papilla foliata dia berperan dalam pengecapan. Kemudian papilla circumvallata dia membantu mendeteksi rasa dan tekstur makanan. Oke. Ini tergantung lokasinya dan gambarnya skematis jadi. Skematis ini papilla vallata, papilla foliata, fungiformis dan papilla filiformis. Lihat warnanya baru.
Gambaran histologis pada gambar yang sebelah kiri ini merupakan bagian dari apex lidah atau bagian dari anterior dengan pewarnaan HE. Kemudian sebelah kanan ini bagian histologis bagian posterior dan bagian posterior dengan pewarnaan HE. Ya, kita bisa dilihat dari sini. Ya, nomor satu ini merupakan papila-papila. Ya, papila kalau yang nomor 1 ini yang bentuknya seperti jamur ya, Dek. Bentuknya seperti jamur ini fungiform papillaris ya, atau papilla fungiformis ya. Kemudian nomor 2 ini merupakan papilla filiform. Kemudian ada otot-otot ya, kemudian dapatkan arteri, ini bagian-bagian lidah ya. Kemudian ada lingual gland-nya ya. Open saja enggak kelihatan ya, Dek? Ini ya. Oke. Lanjut aja. Nih, Dek. Ini adalah gambaran papilla filiformis yang sebelah kiri, Dek. Yang sebelah kiri ini merupakan papilla filiformis. Dapatkan lamina propria di epitelnya. Kemudian papilla filiformisnya bagian atas ya. Kemudian ada papilla filiformis ya, bentuknya pas seperti seperti jamur ya. Dia dilapisi epitel berlapis pipi dan bertanduk ya. Bertanduk mempunyai papilla primer dan sekunder yang terletak di antara papilla filiformis dan memiliki sedikit test bud ya. Jadi test bud itu ada di sekitar sini deh. Sekitar sini nanti ini semakin ini filiformis tidak memiliki test bud, yang papilla filiformis dia memiliki sedikit test bud ya. Nanti akan kelihatan ya. Kemudian yang sebelah kiri ini merupakan gambaran histologi papilla foliata. Ya, dia mempunyai papil sekunder yang berbentuk seperti daun, berjumlah 3 buah. Nanti saya lihatkan gambar yang lain. 2 di tepi disebut papil saraf dan 1 di tengah disebut papil darah. Dia bentuknya seperti rudimenter ya. Dilapisi epitel berlapis pipi, tidak bertanduk dan test budnya mulai banyak. Terletak berdiri di tepi lateral belakang bagian belakang lidah ya. Terus kemudian sebelah kanan ini merupakan papilla circumvallata, merupakan papilla lingualis yang terbesar ya, terletak sepanjang sulcus terminalis. Dia dikelilingi oleh parit di mana kelenjar von Ebner ini bermuara. Terus kemudian mempunyai banyak test bud ini ya. Ya, ini test bud yang bulat-bulat ini. Ada lapisannya, dia dilapisi oleh epitel berlapis pipi yang tidak bertanduk. Oke. Untuk membedakan papilla lingualis antara yang satu dengan yang lain, ini kalian bisa melihat gambar ini deh. Ya, ini merupakan papilla filiformis, yang ini merupakan papilla filiformis. Terus kemudian ini merupakan papilla filiformis, terus kemudian foliata yang tadi saya jelaskan berbentuk bunga, terdapat 3 Kita lanjut test bud ya. Test bud terdiri atas 2 macam ya, sel penyangga dia pucat seperti sekunci, terus kemudian ada sel neuroepitel, dia gelap mempunyai test hair. Test bud ini berbentuk seperti gentong dengan lubang kecil di atas yang disebut test bow. Nah, ini test bud ya. Jadi kalian bisa pelajari sendiri untuk bagian-bagiannya. Kemudian ada kelenjar-kelenjar pada lidah, ada kelenjar von Ebner, dia merupakan virus murni, bermuara di dasar parit papilla circumvallata. Terus kemudian ada kelenjar Weber,
dia mukus murni ya, bermuara di dekat tonsila lingualis, ada kelenjar bladinun ya. Dia merupakan serum mukus terletak di ujung lidah. Nah, ini merupakan serous gland of Abner. Nanti kalau menemukan kelenjar ya, kelenjar atau gland yang ada di daerah papila ya, daerah papila, dia sebagian dia merupakan gland of Abner, gland von Abner, sorry. Oke, kita lanjut ke palatum ya. Palatum ada palatum durung dan palatum aula ya. Kemudian palatum durung dia dilapisi oleh epitel seperti gingiva. Kemudian propria papilnya tinggi-tinggi, banyak pembuluh darah, mempunyai submukosa kecuali di dekat gingiva dan garis tengah ya. Mempunyai sabut-sabut kolagen dengan arah vertikal ya, terikat kuat pada perios. Terdiri atas sepertiga bagian anterior yang disebut vertizon yang mempunyai jaringan lemak di dalam submukosa dan 2/3 posterior yang disebut glandula zone yang mempunyai kelenjar mukus di dalam submukosanya. Kemudian palatum aula dia dilapisi epitel berlapis pipit bertanduk di dekat nasofaring berubah menjadi epitel berderet silindris dengan silia dan sel goblet. Pada sisi oral dia mempunyai kelenjar mukus, sisi faringeal mempunyai kelenjar campur. Gambaran histologinya yang sebelah kiri adalah palatum aula dan sebelah kanan adalah palatum durung ya. Kemudian faring terdiri atas lapisan epitel berlapis pipit tidak bertanduk yang kemudian berubah menjadi epitel berlapis silindris yang akhirnya menjadi epitel berderet silindris. Jaringan ikat padat fibroelastis yang mengandung banyak sabut elastis dengan arah longitudinal, otot bergaris, jaringan fibroelastis yang berisi jaringan limfoid yang disebut tonsila faringica. Di nasofaring terdapat kelenjar campur. Oke, kita lanjut esofagus sampai anus ya. Jadi struktur umum traktur digestivus itu memiliki 4 lapisan utama, yaitu tunica mucosa, tunica submucosa, tunica muscularis externa, dan tunica adventitia atau tunica serosa. Semua nanti ada lapisan-lapisan ini. Nah, ini sebagai contoh, ini pada bagian esofagus ya, merupakan tunica mucosa bagian paling dalam. Ya, bagian dalam paling dalam pada esofagus ya. Terus kemudian ada tunica submucosa, luarnya ini dari dalam keluar ya. Terus kemudian ada tunica muscularis externa, terus kemudian ada adventitia yang berwarna lebih pucat pada bagian paling luar. Tunica mucosa sendiri dibagi menjadi 3 lapis, ada lapisan epitel, ada lapisan propria, dan muscularis mucosa. Pada lapisan epitel ini tergantung fungsinya ya, yang fungsinya sebagai protektif dia akan dilapisi oleh epitel berlapis pipi yang tidak bertanduk ya. Contohnya pada esofagus dan anus. Yang berfungsi sebagai sekretoris atau absorptif ya, dia dilapisi oleh epitel selapis silindris pada kardia sampai dengan rektum. Kemudian lamina propria ini terdiri atas jaringan ikat kendor yang berisi pembuluh darah dan pembuluh limfe. Kelenjar-kelenjarnya ada pada bagian oesophageal cardiac glands pada esofagus, ada cardiac glands, fundiglands, dan pyloric glands pada lambung. Kemudian terdapat kripta dari liver bone pada usus halus dan usus besar. Kemudian dapatkan juga otot polos pada bili intestinal dari usus halus. Kemudian ada lapisan selanjutnya adalah muscularis mucosa, dia terdiri dari 2 lapis otot polos ya, kecuali pada esofagus dia ada 1 lapis yang tebal dan pada lambung dia ada 3 lapis otot polos. Kemudian selanjutnya ada tunica submucosa, dia terdiri atas jaringan ikat kendor yang di dalamnya terdapat plexus pembuluh darah yang disebut plexus dari Heller, plexus saraf yang disebut plexus submucosus dari Meissner, ada ganglion parasimpaticus, ada infiltrasi sel-sel limfosit, ada kelenjar-kelenjar pada esophageal gland proper dan pada esofagus dan Brunner gland pada duodenum. Kemudian ada tunica muscularis externa, terdiri atas 2 lapis otot polos, lapisan dalam arahnya sirkuler ya. Ini ya sirkuler dan lapisan luar arahnya longitudinal. Disebut muscularis longitudinal ya.
Di antara kedua lapisan otot tersebut ada ganglion otonom yang disebut plexus dandi alba. Kecuali pada lambung, ya dia akan dapat terdiri dari 3 lapis ya. Kalau cara menghafalnya, kalau di apa namanya, selain lambung dan esofagus, sirlong ya, sirlong. Kalau pada lambung dia sirlong, sirlong. Jadi longitudinal, sirkular, dan longitudinal. Nanti kita bahas ya. Nah ini lapis, oke, pada gambar. Nah ini mukosa, ini bagian dalam keluar ada mukosa, submukosa, ini bagian otot polos yang sirkular, ya, terus kemudian ada yang longitudinal dan bagian paling luar adalah meniscia. Nah, ini merupakan plexus alba ya, dia berada pada di tengah-tengah antara apa tadi? Ada yang menjawab nggak? Izin dokter, muskulus longitudinal dan sirkular. Di antara dua otot polos ya, otot polos longitudinal dan otot polos sirkular ya. Itu ada nanti kalau praktikum menemukan otot polos dan otot sirkular, nanti bisa kalian zoom ya. Kalian akan menemukan plexus alba atau miantrek ya. Oke. Pada tunika adventitia atau tunika serous ya, terdiri atas jaringan ikat kendor bila diliputi oleh mesotelium atau epithelial pipi disebut serosa ya, atau serous ya. Dia berfungsinya untuk fiksasi. Terus kita lanjut ke struktur lokalis. Tadi struktur gambaran secara umum, kita lanjut per organ ya, atau per bagian. Jadi kita mulai dari esofagus, epitel penutupnya dia berlapis pipi yang tidak bertanduk ya. Muskularis mukosanya dia satu lapis aja tapi tebal ya, arahnya longitudinal. Jadi di esofagus itu tidak memiliki otot polos yang berbentuk sirkular. Jadi nanti waktu melihat preparat, kalau menemukan pada muskularis mukosanya cuma satu lapis dan tebal, tidak ada gambaran arahnya tidak sirkular, berarti itu ada bagian esofagus ya. Karena dari esofagus sampai anus nanti bentuknya mirip-mirip ya. Yang membedakan salah satunya ya muskularis mukosa ya. Jadi nanti waktu ujian, semisal ujian ada gambar muskularis mukosanya ada dua lapis, berarti itu tidak pada bagian esofagus ya. Kemudian ada esophageal gland proper, itu terdapat di dalam submukosa, ada esophageal cardiac gland, terdapat di dalam lamina propria, terus ada esophageal cardiac gland yang terdapat pada esofagus proximal dan distal yang dekat kardia. Nah, ini merupakan esophageal gland proper. Terdapat pada bagian submukosa. Kemudian ada tunika muskularis eksterna, ya, esofagus dibagi menjadi 3 bagian ya. Pada tunika muskularis ya, ada esofagus atas, ya, sepertiga atas terdiri atas garis. Kemudian ada esofagus sepertiga tengah terdiri atas satu campuran garis dan otot polos. Kemudian esofagus bawah sepertiga bawah terdiri atas otot polos ya. Kemudian pada penampang melintang, lumen esofagus berbentuk seperti bintang. Karena lipatan mukosa dan submukosa. Gambar tadi ya, seperti ini deh. Ya. Ini karena ada lipatan-lipatan mukosa, jadi pada potongan melintang dia akan bentuk seperti bintang. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan, bagian dalamnya ada mukus, submukosa, sirkular. Enggak sirkular, bukan bagian, salah. Terus kemudian ada gastroesophageal junction ya. Jadi dia ini merupakan perbatasan antara
gastro dan esofagial ya. Nah, ciri-cirinya adalah akan ditemukan Z-line ya, Z-line seperti ini. Jadi ada perubahan pada epitelnya ya, pada epitelnya atau pada mukosanya nanti akan terlihat seperti dua epitel yang berbeda dan saling berdekatan ya. Terus kemudian lanjut ke lambung, dia suatu pelebaran traktus digestivus di mana dia makanan dicerna secara kimiawi dan mekanisme secara mekanis ya. Secara makroskopis dia akan tampak lipatan-lipatan longitudinal yang disebut ruge ya. Ruge itu ini deh. Lapisan-lapisan lambung ya, seperti yang saya jelaskan di awal ya, sama semua lapisan-lapisannya, ada tunica mucosa, lamina propria, muscularis mucosa, tunica submucosa, tunica muscularis externa, dan tunica adventitia. Pada tunica mucosa dia dilapisi epitel selapis silindris yang pucat yang disebut surface epithelium atau mucus capsule yang mengadakan pelindungan terhadap bagian lambung ya. Lambung tidak mempunyai sel goblet ya. Khusus pada lambung tidak mempunyai sel goblet. Lamina propria dipenuhi oleh kelenjar yang bermuara dasar gastric ridge. Muscularis mucosa terdapat 3 lapis atas polos dengan arah shear-long-shear ya. Terus kemudian tunica submucosa tidak ada kelenjar, tunica muscularis externa terdiri atas 3 lapis atau polos dengan arah oblique shear-long ya. Pada tunica adventitia terdiri atas seros ya. Pada gambar pertama ini merupakan tunica mucosa ya, terus kemudian ada lamina propria, ada muscularis mucosa, tunica submucosa, terus kemudian ada tunica muscularis externa dan tunica adventitia. Pembagian lambung, daerah lambung ada dibagi menjadi 3 bagian, ada bagian kardiak, ada bagian fundus dan ada bagian pylorus. Oke. Pada lambung bagian kardia ya dia terdapat gambaran gastric ridge-nya seperti huruf D dan dangkal ya. Kelenjar terpotong bulat atau lonjong dan tidak seberapa rapat disebut cardiac glands. Ada berupa tubulus bercabang berganda terutama di bagian atas kelenjar. Pada lambung atau dasar bagian fundus atau corpus, gastric ridge-nya dangkal seperti huruf U. Di dalam lamina propria dipenuhi oleh kelenjar yang disebut fundus funic glands dan berupa tubulus yang dan tersusun rapat saling sejajar tegak lurus pada permukaan. Ini tuh. Nah ini bagian gastric ridge-nya ini yang akan membedakan bagian-bagian yang satu dengan yang lain. Yang ada panah-panahnya ini merupakan gastric ridge jadi. Oke, jenis-jenis sel yang ada pada fundus ya, fundus gaster ya, ada sel atau sel utama atau zymogenic cell atau toxic cell atau vascular cell. Dia banyak terdapat pada bagian bawah kelenjar dan mempunyai butir-butir zimogen. Dengan pengecatan HE, ya butir-butir zimogen ini terlarut sehingga tinggal vakuola ya, yang terlihat hanya vakuolanya aja. Dia menghasilkan oksinogen yang oleh HCl akan berubah menjadi baksin. Terus kemudian ada mucous neck cell, ya, dia banyak terdapat di bagian tengah kelenjar. Dia fungsinya untuk menghasilkan mukus dan sulit dibedakan dengan sel utama. Dia bereaksi positif terhadap pus. Ya. Jadi pewarnaan pus dia akan terlihat. Jadi selain pewarnaan pus dia tidak akan terlihat. Ada sel parietal atau absenthic cell. Dia tersebar di antara sel utama dan mucous neck cell. Sel ini besar menonjol pada lumen, strukturnya granular dan tercatat kuat dengan enzim sehingga berwarna kemerahan. Mempunyai intraselular canaliculli, sel ini menghasilkan HCl bebas dan juga menghasilkan gastric intrinsic factor, yaitu suatu glicoprotein yang
Kemudian ada sel agentafin, ya, terletak di bagian bawah kelenjar dengan pengecetan kromat atau intermegasi Ag, tampak granula berwarna hitam coklat di dalam sitoplasma atau di dasar sel. Dia merupakan sel endokrin yang menghasilkan histamin, serotonin, menyebabkan kontraksi otot polos, gastrin yang menstimuli motilitas lambung dan stimulasi sekresi asam lambung. Ada enteroglukagon juga untuk mengikat glukosa darah dan somatostatin. Kemudian ada gaster bagian pilorus, ya, gastriknya berupa cekungan yang sangat dalam, bahkan dapat mencapai lamina propria. Di dalam lamina propria terdapat pyloric gland, ya, ialah suatu kelenjar yang di bagian bawahnya akan mengembung dan berkelot sehingga tidak pernah terpotong secara longitudinal. Sel kelenjar hanya satu macam seperti mucosal sel, muscularis circularis menunjukkan penebalan. Dia disebut sphincter pylori yang diikuti pula oleh penebalan mukosa dan submukosa. Oke, kita lanjut usus halus, ya. Bagi usus halus, dia berfungsi mencerna dan absorpsi, ya, sebagai saluran pencernaan dan absorpsi. Dia struktur yang diperlukan untuk memperluas permukaan supaya absorpsi optimal adalah ada duplica semisirkularis dari Purkinje, ada villi intestinalis, dan ada microvilli. Nah, ini gambaran perbedaan usus halus antara duodenum, jejunum, dan ileum, ya. Yang pertama kita bahas plica semisirkularis dari Purkinje yang merupakan lipatan sirkular atau spiral yang tingginya sepertiga sampai 2/3 lumen dan bercabang-cabang terdiri atas mukosa dan submukosa. Dia merupakan plica yang permanen, makin ke arah anal makin jarang dan menghilang pada pertengahan atau akhir ileum. Kemudian ada villi intestinal yang merupakan tonjolan seperti lamina propria di permukaan dan di antara plica Purkinje. Di tengah villi terdapat pembuluh limfo yang disebut central lactel, makin ke arah anal makin jarang dan menghilang pada akhir ileum. Kemudian ada microvilli yang merupakan tonjolan halus seperti silinder yang hanya tampak pada elektron mikroskopik, ya, terletak di permukaan sel absorbtif, ya. Mempunyai nama khusus di atas border, ya. Oke. Yang ditandai dengan lingkaran ini merupakan submucosal gland atau Brenner gland. Kemudian ada lapisan propria, ya. Ini merupakan epitel. Ada muskularisnya, ya. Untuk melaksanakan fungsi cerna dengan baik, ya, diperlukan struktur sel goblet. Semakin ke arah anus, sel goblet akan semakin banyak. Kedua, ada kelenjar sel goblet. Ya, untuk pertama kita bahas adalah sel goblet atau sel piala yang berbentuk seperti gentong, terletak di antara sel-sel epitelium permukaan. Dia menghasilkan mukus, makin ke arah anal akan semakin banyak. Kelenjar di dalam lamina propria berasal dari Liverpool. Di dalam tunika submukosa ada kelenjar Brenner dan di luar usus ada hepat dan pankreas. Pada lapisan-lapisan usus halus, pada tunika mukosa didapatkan ada lapisan epitel, ya. Epitel usus halus terdiri atas bermacam-macam sel, ada sel absorptif dan sel goblet. Sel absorptif berbentuk silindris tinggi, dia permukaannya mempunyai mikrovilli yang disebut di atas border. Pada sel goblet dia berbentuk seperti piala, dia menghasilkan mukus dan tersebar di antara sel absorptif. Ada juga sel panen, dia berbentuk silindris, puncak kecil dan terdapat di dasar kripta. Di puncak sel terdapat granula eosinofilik. Sel ini mengandung lisozyme, bactericidal enzim dan mengontrol pora usus. Ini merupakan panet sel.
Kemudian ada sel silintis rendah, dia terdapat di atas kripta, banyak mitosis, dia menggantikan sel apoptosis dan sel goblet. Kemudian ada sel agentafin, dia tersebar di antara sel-sel pada kripta, jarang sekali terdapat di jejunum dan ilium, dia lebih sering terdapat di daerah duodenum. Sel ini menghasilkan hormon sekretin yang berfungsi stimulasi sekresi enzim-enzim pankreas dan menghambat produksi asam lambung dan kolestokinin yang berfungsi menstimulasi kontraksi kandung empedu dan stimulasi sekresi enzim pankreas. Pada bagian lamina propria terdiri atas jaringan ikat kendor yang mempunyai banyak sabut-sabut retikuler dan tanpa infiltrasi sel-sel limfosit, ya, kaya akan anyaman kapiler dan ikut membentuk pili dan plica kering. Pada muscularis mucosa terdiri atas dua lapis otot polos, ya, lapisan dalam sirkuler dan lapisan luar longitudinal. Dia ikut membentuk plica kering, jadi berfungsi mendekatkan mukosa dengan makanan sehingga absorpsi lebih sempurna. Pada bagian tunika submukosa terdiri atas jaringan ikat kendor yang mempunyai banyak sabut-sabut elastis dan juga terdapat jaringan lemah. Di dalamnya terdapat kelenjar dari Bender pada duodenum, plexus submucosus dari Meissner yang berupa ganglion otonom, plexus dari Heller yang berupa plexus pembuluh darah. Tunika muscularis externa, ya, dia terdiri atas dua lapis otot polos, yaitu muscularis circularis yang merupakan lapisan dalam dan muscularis longitudinal yang merupakan lapisan luar. Di antara keduanya terdapat ganglion otonom yang bernama plexus dari aorta. Terus bagian terakhir tunika planitia, ya sama ya, terdiri atas jaringan ikat kendor yang tertutup oleh mesozolium atau seros. Kemudian pada spesifik untuk organnya ya duodenum, ilium, jejunum dan ilium. Pada duodenum plica kering banyak dan bercabang-cabang. Pilinya dia lebar-lebar seperti daun. Kripta dari Lieberkühn di dalam lamina propria terdapat kelenjar bengkak juga di dalam tunika submucosa dan berwarna lebih pucat khas pada duodenum. Pada pertengahan duodenum dia bermuara ductus polydocus dan ductus pancreaticus. Duodenum sendiri terletak secara anatomis ya, duodenum sendiri terletak pada retroperitoneal sehingga sebagian saja yang punya tunika serus, sedangkan selebihnya dilapisi oleh tunika adventitia. Sifat kelenjar dari Bender sendiri, dia selapis pubis tinggi dengan inti gelap dan pipih yang terletak di basal, sitoplasmanya jernih dan berpakula, menghasilkan mukus basal yang menetralisir sekret dari lambung yang asam. Dia mengandung urogastron yang menghambat sekresi asam lambung. Nah ini pada gambar sebelah kiri dia merupakan duodenum dan sebelah kanan dia ilium ya. Semakin ke basal, lihat sel gobletnya akan semakin banyak ini. Brunner gland atau submucosal gland hanya ada pada duodenum, di ilium tidak memilikinya ya, tidak mempunyai Brunner gland ya. Kemudian jejunum ya, batas dengan duodenum tidak jelas, tidak mempunyai tanda khusus ya. Plica kekeringi banyak dan panjang-panjang, hampir sama seperti duodenum. Jejunum pada bagian atas pilih seperti lidah, dan pada jejunum bagian bawah pilihnya akan seperti jari. Kripta Lieberkühn dan sel goblet lebih banyak dari duodenum. Kembali lagi, sel goblet akan semakin mengarah ke anus akan semakin lebih banyak. Kemudian ilium, plica kekeringi makin jarang dan pendek. Yang tadinya panjang-panjang jadi jarang dan jadi pendek-pendek, akhirnya menghilang pada akhir ilium. Ya, jadi nanti kalau melihat plica kekeringi itu ini loh. Mana? Ini ya deh, ini plica kekeringi deh. Kalau dibandingkan seperti ini kurang jelas. Jadi kalau yang di duodenum ini panjang-panjang karena panjangnya, kalau di ilium tampak pendek-pendek ya. Ininya ya, tampak pendek-pendek. Di dalam lamina propria yang meluas sampai tunika submucosa terdapat kelompok-kelompok limfosit ini yang disebut Peyerpatch yang merupakan bentukan khas pada ilium.
PRP terdapat pada sisi ileum yang tidak melekat pada mesenterium. Pada ileum ya sering terdapat sel M atau macrophage cell. Sel ini mempunyai mikrofili yang pendek dan jarang dan berfungsi menangkap makromolekul dan antigen yang dihasilkan oleh mikroorganisme dengan jalan endositosis dan exositosis yang kemudian ditangkap oleh sel limfosit. Sel ini terdapat di permukaan dari PRP dan limfonoduli yang besar-besar pada bagian saluran cerna yang lain. Nah, ini merupakan PRP juga. Nah, bagian PRP yang ditunjuk warna kuningnya. Kemudian kita lanjut ke usus besar. Dia berfungsi sebagai absorpsi air dan mencerna selulosa oleh sisa enzim dan kuman pembusuk. Perbedaan dengan usus halus, dia plika kekeringinnya tidak ada, tidak dapatkan plika kekeringi. Pili intestinalis juga tidak ada. Sel panet pada umumnya tidak ada kecuali pada appendix hanya sedikit saja. Kemudian sel goblet lebih banyak, ya. Sel absorpsinya juga mempunyai mikrofili. Kristal Lieberkühn lebih banyak dan lebih dalam karena dinding usus besarnya lebih tebal. Terdapat plika semisirkularis yang merupakan lipatan-lipatan yang dibentuk oleh mukosa, submukosa, dan muskularis sirkularis. Kemudian lanjut ke appendix vermiformis, ya, pada penampang melintang, lumen berbentuk segitiga, dan pada orang dewasa kadang tertutup oleh jaringan ikat. Permukaan dilapisi oleh epitel lapis silindris dengan border dan sedikit sel goblet, dan pada kristal terdapat sedikit sel panet. Ya, ini merupakan gambaran dari appendix vermiformis. Dan lanjut ke kolon, ya. Tania coli merupakan ciri khas dari kolon yang merupakan pengumpulan muskularis longitudinal menjadi 3 kelompok pada sigmoid Tania coli menyebar kembali dan pada rektum menjadi lapisan yang kontinu. Ini merupakan Tania coli itu merupakan tanda khas yang ada pada kolon. Itu nanti yang membedakan dia antara salah satu yang membedakan antara usus besar dan usus halus. Spheroid merupakan jaringan ikat kendor yang berisi kantong-kantong lemak yang disebut appendix euploicae. Sel gobletnya banyak dan tidak didapatkan sel panet. Nah, ini merupakan Tania coli. Ya, Tania coli merupakan lipatan-lipatan dari muskularis, ya. Untuk lapisan-lapisannya, ya, ada lapisan mukosa, submukosa, ya, bagian ada inner muscularis interna dan outer muscularis interna. Outer muscularis interna. Ini pada kolon potongan melintang, sama ini juga pada kolon potongan melintang. Terus ini merupakan sel goblet. Ya. Jadi tadi sudah dijelaskan sel goblet itu semakin mengarah ke anus akan semakin banyak. Sel goblet pada kolon dia akan lebih banyak daripada sel goblet pada usus halus, ya. Kemudian rektum, dia dilapisi oleh epitel lapis silindris dengan banyak sekali sel goblet yang mempunyai mukosa yang mempunyai lipatan-lipatan longitudinal yang disebut kolumna rectalis dari Morgagni. Muskularis mukosanya tidak ada. Di dalam lamina propria dan tunika submukosa terdapat vena yang berliku-liku yang bila terjadi bendungan akan menyebabkan penyakit hemoroid. Tunika muskularis eksternal sangat tebal dan muskularis longitudinal tersebar lagi pada bagian depan dan belakang, lebih pendek daripada panjang rektum sehingga terjadi lipatan-lipatan yang disebut plika transversa, ya. Ada 2 lipatan sebelah kiri dan 1 di kanan. Ini panah yang ditunjuk, jadi ini arah rektum dan sebelah sebaliknya itu arah anus, ya. Ini rektum dan ini arah anus. Ya, kalau bagian rektum tadi sudah dijelaskan ada bagian tunika muskularis tebal, ya.
tuberculum muscularis eksternalnya sangat tebal ya. Iya. Ini merupakan tuberculum muscularis yang sangat tebal. Nanti bisa dibedakan nanti kalau memang dapat ya seperti ini bisa dibedakan ini sama dua sisi yang memang berbeda secara anatomis. Terus anus epitelnya mulai dari garis rekto anal sampai dengan garis anoperineal. Dia dilapisi epitel berlapis tipis tak bertanduk dan selanjutnya melapisi sphincter ani externus dilapisi oleh kulit tipis berambut yang mempunyai kelenjar lemak dan kelenjar keringat apopin yang disebut kelenjar septum analis. Kemudian pada lapisan muscularis sensorialis dia terdiri atas otot polos yang tebal membentuk sphincter ani externus. Sphincter ani externus itu akan dibentuk oleh otot bergaris dari pelvis. Ini ya. Ini merupakan anus ya. Yang di mana itu merupakan anus. Oke. Sistem saluran cerna sampai dengan anus ini nanti preparat kita diskusikan ulang ya, kita diskusi lagi untuk praktikum. Kita praktikum kapan deh? Izin menjawab dokter. Hari pertama masuk dokter tanggal 4 Mei. Hari pertama masuk tanggal 4 Mei gitu. Hari Senin dokter. Senin 2 minggu lagi. 2 minggu lagi ya? Iya. Oke. Hari Senin jam berapa deh? Untuk hari Seninnya itu pukul 1 sampai 6 dokter. 13.00 sampai 16.00. Jam 1 ya? Iya. Ya nanti kita akan membandingkan preparat-preparat yang ada ya. Yang ada nanti saya juga belum cek. So, nanti ada semua atau enggak dari bibir sampai nus, dari mulut sampai atas. Nanti kita bandingkan organ ya dengan karakteristik masing-masing dengan struktur-struktur yang ada. Lapisan-lapisannya bisa kita bandingkan nanti ya. Kemudian pada daerah duodenum dan usus halus sampai kolon ya nanti kita bisa melihat benjolan-benjolannya, bisa melihat bentuk mili ya. Kalau di anus enggak ya, di anus enggak ada ya. Nanti kita membedakan 3 bagian usus plika-plikanya nanti bisa dilihat atau dibandingkan ya. Oke, untuk GI tract selesai ya, kita lanjut ke hepatobiliar atau hepatobiliar ya. Ini membahas tentang hepar ya. Jadi hepar ini merupakan kelenjar yang terbesar ya, dengan berat 1,5 kg ya, terdiri atas 4 lobus. Dia dibungkus oleh kapsula dari glison yang terdiri atas jaringan ikat padat yang mengandung satu-satu kolagen dan elastis dan membungkus seluruh permukaan hepar ya. Di luar kapsul dia terdapat tunika serus yang terdiri atas jaringan ikat kendor dengan pelapis mesotel kecuali pada daerah apiksa. Ini gambaran histologi pada bagian hepar. Pada bagian hepar ya, ini adalah satu lingkaran satu bagian ini merupakan satu lobus jadi satu lobulus ya, ini ya lobulus saja ya, ini adalah lobulus. Terus kemudian ada portal kanal
sel kanal, ini yang berisi vena porta hepatica, ya, terus kemudian yang bagian tengah sini ada vena centralis, terus kemudian ada sinusoid yang merupakan bagian-bagian duluran, ya, bagian-bagian duluran dari vena centralis, ya. Jadi kita bahas, ya. Nah, ini merupakan triad, ya. Kalau sudah baca mungkin tahu, ya, ada triad hepatica yang berisi ductus biliar, ya, terus kemudian ada arteri hepatica dan vena porta hepatica, ya. Vena porta hepatica beda dengan vena centralis, ya. Vena porta hepatica berada di antara lobulus yang satu dengan lobulus yang lain, atau yang biasa disebut sublobularis. Terus gambaran putih-putih, ya. Gambaran putih-putih dari dari vena centralis, ya, dari vena centralis ini, gambaran putih-putih ini merupakan gambaran sinusoid. Yang pertama kita bahas ada porta hepatis, ya, tempat masuk dan keluarnya pembuluh darah, terdapat jaringan ikat pada julus, mengikuti pembuluh darah yang memasuki hepar dan membagi hepar menjadi lobus dan obulus. Lobulasi hepar manusia tidak jelas, yang jelas lobulasinya adalah babi, beruang dan unta, ya, pada setiaan, ya. Hepar terdiri dari parenchima dan sinusoid. Ini yang sempat saya bahas, ya, portal triad, ya, dia merupakan 3 bagian, ya, yang menjadi satu, ya. Dia ada vena interlobularis, ada arteri interlobularis, dan ada ductus interlobularis, ya. Pada vena interlobularis yang merupakan cabang dari vena porta, dia mempunyai penampang terbesar dan berdinding tipis. Kemudian ada arteri interlobularis yang merupakan cabang dari arteri hepatica yang mempunyai penampang terkecil dengan dinding tipis, tunika media dan lamina elastica interna jelas, ya. Ductus interlobularis dia merupakan saluran empedu, penampangnya sedang dan dilapisi oleh epitel pelapis pubis atau silindris. Nah, ini merupakan triad hepatica, ya. Triad hepatica yang mana tadi ada vena porta hepatica, ya. Ada vena porta hepatica, ada ini kalau gambaran yang sebelah kiri ini vena porta hepatica, ini juga vena porta hepatica, terus kemudian ada arteri, ya, arteri hepatica, ini arteri hepatica, ya. Ini arteri hepatica, terus ini arteri hepatica, ada ductus biliar, ini juga ductus biliar, ya. Ini juga ductus biliar, ya. Terus yang dari satu bagian ini disebut porta canalis, ya, atau triad porta, ya. Jadi kita bahas lagi pembuluh darah yang ada pada hepar, ya. Pembuluh darah yang ada pada hepar dia ada 2, ya, vena porta dan arteri hepatica, ya. Vena porta sendiri bersifat fungsional, membawa darah dari lian atau usus yang mengandung bahan-bahan yang telah diserap oleh usus, kecuali lemak, dan diangkut oleh pembuluh darah yang pembuluh limfa. Alurnya dari vena porta menuju ke vena interlobularis, ya. Terus kemudian masuk ke darah sinusoid, kemudian masuk ke vena centralis, terus kemudian masuk ke vena sublobularis, kemudian masuk ke vena hepatica, kembali ke vena cava inferior. Vena interlobularis terdapat di dalam segitiga kirinan, ya, bertiga dengan triad yang lain, ya. Vena centralis terdapat di tengah lobulus hepar, beringin tipis dan berhubungan langsung dengan sinusoid. Tadi sudah dijelaskan, ya, gambar-gambarnya, ya.
Pada vena subglobularis dia terdapat di tepi lobulus hepar, berdinding tebal di dalam jaringan ikat interlobuler dan tidak bersama dengan portal triad. Jadi yang dengan portal triad ya atau segitiga Kirnan ya itu merupakan vena interlobularis. Kalau yang vena subglobularis dia terdapat di tepi lobulus hepar berdinding tebal ya. Dia di dalam jaringan ikat interlobular dan tidak bersama dengan portal triad. Kemudian ada arteri hepatika, dia bersifat nutritif, ya, bercabang menjadi arteri interlobularis dan kemudian bercabang-cabang lagi menjadi sinusoid, ya, sebagai pemberi nutrisi pada portal kanal dan perilobular. Ini yang nomor 1 ini merupakan vena centralis, ya, terus kemudian ada triad portal, ya, triad portal hepatika nomor 2 sampai nomor 4 yang meliputi vena portal ya, yang vena portal ada hepatika arteri dan ductus biliaris atau saluran empedu ya. Terus kita bahas hepatosit tersusun dalam lempengan-lempengan setebal satu sel yang disebut lamina hepatis atau hepatik flex dan merupakan epitel kelenjar. Dia lanjut bentuk selnya dia polihedris dengan inti 1 atau lebih dan berbentuk bulat ya. Nukleusnya jelas ada 1 atau lebih, sitoplasmanya eosinofil ya, mempunyai banyak organel dan instruksi diantaranya mitokondria, endoplasmic reticulum halus, Golgi apparatus dan mikrobodi ya, mikrobodi atau peroxisome ya. Ada lisosom atau butir glikogen dan tetesan lemak. Pada bagian perifer dari lobulus merupakan zona aktif atau zona permanen function, ya, sedangkan bagian sentral merupakan zona kurang aktif atau zona permanen refus. Ya. Dan diantaranya disebut intermediate zone. Deretan sel-sel hepar sepanjang tepi lobuli disebut outer limiting plate. Nah, ini merupakan hepatosit. Kurang jelas gambarnya ya. Nanti mungkin ada jelas atau kalian bisa cocokkan di atlas yang lainnya. Terus kemudian ada sintesoid hepar. Merupakan sistem kapiler intralobular ya, yang tadi merupakan percabangan atau hasil akhir dari arteri hepatika ya. Lumennya lebar, saling beranatomosis ya, atau bercabang ya, dan bergabung ya. Terus sinusoid berisi darah campuran antara darah arteri ya dan darah vena yang berasal dari cabang arteria hepatika dan cabang dari vena porta. Kemudian menyalurkan isinya ke dalam vena centralis, memisahkan lamina hepatis yang satu dengan yang lain ya. Sisinya terdiri atas 2 macam sel, ada sel endotel dan sel dari pencapot. Nah, ini merupakan sinusoid ya, culuran-culuran seperti kalsisel ya, ada juga plasma yang mirip-mirip ya. Ini merupakan sel endotel ya. Sinusoid ya. Ini merupakan sinusoid. Ini hepatositnya ya. Ini hepatosit. Kemudian ada sel endotel ya, sel pipi berisi gelap dan mempunyai sifat khusus. Dia selaput selnya berlubang atau penetrate ya, hubungan antar selnya tidak lengkap, basal membrannya tidak ada. Dia sifat di atas berguna untuk meningkatkan efisiensi responsif dan sekresi. Ini merupakan sel endotel, dia berada pada tepi-tepi sinusoid ya, di tepi sinusoid bentuknya gepeng ya. Bentuknya gepeng ya. Beda dengan dengan hepatosit ya. Kemudian sel dari konkavat yang merupakan sel fagosit berbentuk seperti bintang
karena mempunyai jaluran-jaluran sitoplasma yang menyusup di antara sel-sel endotel. Sel ini berbentuk seperti bintang atau spheroid dan berasal dari monosit. Ya. Kalau dilihat seperti ini, kurang terlihat bintangnya ya, tapi yang jelas selnya tidak sendirian, ya, ada jaluran sitoplasmanya ya. Seperti ini ya. Nah, ini adalah jaluran sitoplasma dari selnya ya. Dan ini ya, ada jaluran sitoplasmanya. Ini ya, ada jaluran sitoplasmanya. Ini ya, jaluran sitoplasmanya ya. Ini merupakan sel Kupper ya. Oke, sudah selesai untuk materi pada blog ID. Nanti kita diskusi lagi waktu waktu praktikum ya. Kita diskusi lagi waktu praktikum. Pada saat praktikum itu nanti kita harusnya bisa membedakan. Ini silakan dibaca ya, nanti silakan dipahami. Tanda khasnya aja ya. Kalau mau memahami semuanya boleh, tanda khasnya aja boleh dipahami, nanti kita bisa membedakan organ yang satu dengan yang lain ya, mulai bibir sampai anus ya, dan juga hepatofilia. Oke. Ada yang mau dibahas, Dek? Izin dokter, insya Allah sudah cukup. Nanti mungkin untuk diskusinya kami masih mau mencerna dulu dokter. Ya, nanti diskusinya waktu praktikum ya. Jangan lupa buka atlas-atlas yang ada di website boleh. Kalau kalian mau buka e-book ya, kalau mau baca-baca e-book juga boleh. Silahkan nanti dicocokkan mana yang sesuai. Mungkin ada berbeda bahasa yang kurang sesuai, nanti bisa dicocokkan, kita diskusi waktu waktu praktikum ya. Praktikum kan kita punya waktu lebih banyak, nanti kita bisa diskusi per organ ya, per organ perlapisan-lapisannya seperti apa, seperti biasanya. Kalau ini anggaplah pengantar praktikum aja, jadi kalian tahu mana apa aja yang perlu dibahas, dan ternyata ada lapisan-lapisan dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa pelajari dulu sebelum praktikum ya, nanti waktu praktikum kita diskusi gitu ya. Sudah? Baik dokter. IBK itu angkatan kalian? Iya dokter, IBK di angkatan kami semester 4. Oh. Yang kelompok saya siapa ya? Yang kelompok saya siapa deh? Ada nggak orangnya? Permisi dokter, saya hadir. Mana ini? Mana orangnya? Siapa deh? Oh, Nisrina ya? Iya dokter. Oh, siapa lagi deh? Izin dokter, Anora Gamono sama Keisha Aulia dokter. Ketiga ya? Enggak dokter. Oke. Nanti jadi ya berarti ya, jam berapa deh? Jadinya? Baik dokter, kita selesai kelas dengan dokter Johan jam 4 dokter. Mungkin bisa setelah. Nah, nanti Recording stop. Ya. Enggak dokter, barusan nggak terdengar. Ya, nanti kabarin lagi ya deh. Kalau bisa jangan mendekati maghrib ya. Kalau mau mendekati maghrib, setelah maghrib aja ya. Baik dokter. Kita 4:30 boleh, 4:30 atau jam 5 ya. Baik dokter, terima kasih dokter. Ya. Yaudah, untuk pertemuan pada pagi ini
mungkin sampai sini aja. Nanti kalian silahkan dipelajari lagi untuk praktikum, nanti kita bahas satu-satu ya. Oke, saya cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.